Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Ida Parida dengan nomor induk mahasiswa 2025301740, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini, Senin, tanggal 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDIT Yapit, Bekasi, tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali lagi belajar di kelas 5. Sehat semuanya? Sehat. Tadi udah makan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, hari ini Ustazah akan membersamai kalian di dalam pembelajaran. Ustazah minta ketua kelas untuk baca doa. Bersiap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah baca doa bersama-sama. Nah, karena kita sebagai warga negara Indonesia dan cinta negeri kita, maka Ustazah mau mengajak kalian menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Mohon semuanya berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini Ustazah akan absen dulu. Askia hadir. Alfi hadir. Almira. Anindita.
Agi, Hafiza, Kinara, Latisha, Nadia, Nafisa, Naufalin, Raisa. Enggak masuk. Kemana Raisa? Sakit. Ya, baik. Sofia, Sakila Mumtaz, Siva, Fania. Nah, Ustazah mau mengulang kembali materi sebelumnya yang pernah Ustazah ajarkan, yaitu tentang apa? Pekan kemarin. Norma dan aturan. Ada yang masih ingat apa itu norma? Ya, yang tidak tertulis. Pintar. Kalau aturan? Yang tertulis. Iya, oke. Tapi sebelumnya Ustazah akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Ya, pertama kalian bisa peserta didik akan mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah ataupun di sekolah. Kemudian kalian bisa peserta didik menganalisis hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Dan terakhir, kalian peserta didik bisa mengamalkan atau mempraktekkan tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Bagi siapa yang di rumahnya sudah diberi bekal oleh orang tua? Jajan. Ada yang sudah sarapan? Sudah. Ada yang membantu orang tua di rumah? Ada, oke. Nah, kan ada hak dan kewajiban. Seperti kalian mendapat uang jajan. Nah, berarti itu adalah apa? Hak kalian. Kita mau ajak ice breaking dulu. Ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke. Insya Allah hari ini Ustazah akan membahas tentang materi hak dan kewajiban kalian di rumah ataupun di sekolah. Kita langsung saja. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban itu penting. Betul. Pertama, kenapa adanya hak dan kewajiban? Karena menciptakan keseimbangan dalam hidup kita. Ya, kalau kita terlalu menuntut hak, tapi kewajiban yang tidak dijalankan, maka nggak seimbang. Ya, makanya yang pertama adalah hak akan terpenuhi. Maksudnya setiap anak berhak atas kebutuhan dasar seperti makan, kalian tinggal, rumah, ya, tempat tinggal. Kemudian apa lagi? Memastikan kalian itu tumbuh sehat. Nah, ya itu. Dan bahagia di rumah dan di sekolah. Itu hak kamu. Kemudian kalau kewajibannya bagaimana? Kewajibannya teratur. Dengan melaksanakan kewajiban seperti kita menjaga kebersihan, lingkungan kita akan menjadi lebih teratur dan nyaman. Ya. Sehingga semua orang dapat merasa baik saat beraktivitas. Ya, contohnya misalnya kamu di kelas, kewajiban kamu membersihkan kelas. Enak nggak kalau kelasnya bersih? Enak ya, nyaman. Kalau sebaliknya kotor, nggak nyaman ya. Kemudian yang ketiga, hidup itu akan harmonis. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu menciptakan hidup kita harmonis. Dan baik di rumah ataupun di sekolah. Di mana setiap orang saling menghormati dan saling memahami. Rumah kamu yang pertama adalah mendapatkan makanan bergizi. Nah, itu adalah hak kalian, ya. Makanan bergizi sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak-anak, ya, di rumah. Karena kalau kita nggak makan yang bergizi, maka badan kita akan lemas, apalagi akan sakit, ya. Dan kita pun tidak bisa beraktivitas, betul nggak? Betul. Oke, yang kedua adalah kita mendapatkan tempat tinggal. Nah, sekarang kamu memiliki rumah, punya rumah ya. Nah, berarti kamu sudah mendapatkan hak dari orang tua. Tempat tinggal maksudnya adalah tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kasih sayang. Ini sangat penting. Ya, kasih sayang keluarga adalah hak setiap anak yang mendukung perkembangan emosional kalian, ya. Itu berhak, itu adalah hak kalian mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda. Sekarang kewajiban kamu di rumah apa aja? Jadi kamu tuh jangan sampai kamu hanya menuntut hak.
aja kepada bunda, bunda aku harus mendapatkan ini, tapi kewajiban nggak dilaksanakan, itu juga nggak boleh. Ya, jadi apa saja sih kewajiban kalian di rumah? Pertama, contohnya adalah membersihkan rumah. Nah, ini membersihkan rumah bukan hanya kewajiban ayah bunda, tapi kalian juga mempunyai kewajiban membersihkan rumah. Jangan sampai mungkin maaf yang punya mbak di rumah, jangan hanya mengandalkan mbaknya ya. Kita pun punya andil dalam membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, merapihkan kamar. Nih yang punya kamar sendiri, kamarnya dirapihkan ya, jangan disuruh-suruh. Udah kewajiban kamu ya, bangun tidur langsung rapihkan, dibereskan semuanya, posisinya gimana, disapuin di kamarnya ya. Kemudian yang ketiga, menghormati orang tua. Betul, ini kalian salah satunya adalah kita harus menghargai orang tua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan kasih sayang kamu terhadap orang tua sayang. Kita harus hormat terhadap orang tua. Jangan sampai kamu marah-marah atau membentak orang tua, ya. Oke, yang keempat adalah membantu pekerjaan rumah. Nah, ini pekerjaan rumah itu harus ada kolaborasi atau kerjasama satu sama lain. Pendidikan yang baik itu adalah hak kalian, ya, mendapat pendidikan. Kemudian apa? Bermain. Siswa berhak bermain dengan teman-teman. Itu hak kalian, bermain dengan teman-teman. Ya. Dan kewajiban kamu di sekolah. Datang tepat waktu, betul. Datang ke sekolah adalah kewajiban utama. Dibiasakan kalau datang tepat waktu berarti kamu harus bangunnya lebih pagi. Jangan sampai tidurnya larut malam. Ya. Oke, kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini adalah hal yang penting. Jangan sampai bertele-tele, ngobrol lah di kelas, apalagi mainlah di kelas ya. Tidak mendengarkan, benar. Jadi nggak konsen, buyar semuanya ya. Melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, manfaatnya pertama, hidup menjadi lebih baik. Hak dan kewajiban membuat hidup menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua, lingkungan nyaman. Betul, jika kita menjaga kebersihan kelas maupun di rumah, maka lingkungan pun akan terasa nyaman. Nah, kemudian hubungan harmonis. Memahami hak dan kewajiban mempererat hubungan keluarga. Apalagi masa depan yang cerah. Kenapa? Karena kita bisa menghormati hak orang lain tanpa kita harus menuntutnya. Mungkin ini yang Ustazah sampaikan tentang materi. Ada yang ditanyakan? Silahkan, tentang hak dan kewajiban. Boleh bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, Ustazah mau menyetel sebuah video. Kamu simak ya videonya ya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Coba deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Lara, Uma mau pergi dulu ya. Ya, Uma. Ya, Alhamdulillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Dan hadiahnya bagusan. Enak aja. Karena kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang.
Oke. Kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana. Kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu. Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan. Demikian cerita kita hari ini tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Dari tadi kalian setelah menyimak video, ada yang bisa bantu jawab Ustazah? Kira-kira menceritakan tentang apa sih yang Nusa dan Rara? Kalian apa? Mencuci piring. Ada lagi nggak tadi? Membuang rel. Hah? Mengepel. Membuang sampah. Ada lagi? Membantu orang tua. Apa? Memberi makan kucing. Betul. Itu kewajiban apa hak? Kewajiban. Kita harus apa? Sama orang tua. Membantu orang tua secara ikhlas. Kewajiban yang di video di sekolah. Apa Kak? Mengerjakan tugas, pinter. Apalagi? Ini? Apa tadi yang di video? Apa? Mengumpulkan PR. Mengumpulkan PR, betul. Apalagi? Menjaga lingkungan sekolah, betul. Bagi ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silahkan kalian diskusi bersama-sama untuk membuat peta pikiran tentang hak dan kewajiban di rumah dan sekolah ya. Silahkan diskusi bersama teman. Bareng-bareng ya. Silahkan bareng-bareng. Ya? Boleh. Bebas. Iya, seininya kamu ya. Silahkan. Ayo yang lainnya berpendapat. Hak itu apa? Dibagi-bagi. Misalnya dia apa? Dia kan ada berapa nih? Ada 4. Kamu misalnya jawab hak di rumah gitu. Kamu apa gitu. Bagi-bagi ya Kak ya. Berapa? Bebas. 3 ya? Boleh 3. Nah, dibagi-bagi ya tugasnya ya. Ini kita satu tugas bareng-bareng. Bareng-bareng. Iya, emang bareng-bareng. Nanti presentasi ke depan. Ya, oke. Nah, kelompok D silahkan presentasi tentang hak di rumah. Apa saja nanti. Silahkan maju ke depan. Semuanya. Adalah sesuatu yang kita dapatkan. Hei, Kak, coba dengarkan. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Contoh hak di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Coba ulang deh satu poinnya apa tadi? Hak pertama mendapatkan. Mendapatkan kasih sayang. Coba suaranya kencengin. Mendapatkan kasih sayang, betul? Hak di rumah, betul. Apa lagi? Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan, betul nggak? Hak bukan? Betul. Apa lagi? Ketiga, hak menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat. Hak di rumah. Pendapat apa sih? Nah, oke. Pendapat apa katanya Kak? Ingin liburan. Dong buat kelompok D. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kencengin ya. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban di sekolah, dan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Contoh hak di sekolah. 1. Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai, betul nggak? Betul. Betul. Kemudian yang kedua apa? Mendapatkan fasilitas sekolah.
Fasilitas sekolah, hak kita, betul, hak kalian. Betul. Apa lagi? Mendapatkan pendidikan yang baik. Mendapatkan pendidikan yang baik. Betul. Apa lagi? Mendapatkan lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok A. Ya. Arti kewajiban dan kewajiban di rumah contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban di rumah membantu orang tua di rumah. Apa tadi Kak kewajiban? Membantu orang tua. Membantu orang tua di rumah. Kewajiban bukan? Kewajiban. Kewajiban, betul. Apa lagi? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Termasuk kewajiban di rumah bukan? Kewajiban. Betul. Si kelompok C hebat ya. Jawabannya keren. Ya siapa lagi? Kelompok terakhir, kelompok C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban. Contoh kewajiban di rumah adalah kewajiban menjaga kebersihan rumah. 2. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Saja coba sebutkan 1 poin. 1. Menghormati guru. Menghormati guru termasuk kewajiban di sekolah nggak? Ya. Betul. Apa lagi? Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan apa? sekolah. Sekolah, betul. Kelompok A, B, dan D. Ada yang mau menanggapi nggak? Silahkan, tanggapi tentang kewajiban di sekolah itu apa? Dan menurut kalian gimana jawabannya? Betul semua? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Yeay, keren. Ya, kayaknya sudah presentasi. Hebat semuanya, keren. Ternyata kalian paham akan materi yang Ustazah sampaikan. Kita mau ngajak ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah siap tembak door boom. B. A. Duduk. Langsung sebut kelompok mana? Nah, gitu. Lagi, cepat. B. Oke, udah tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Oke, nah hari ini Ustazah akan memberi kamu latihan ya. Individu ini secara sendiri-sendiri LKPD tentang hak dan kewajiban ya. Bahkan iya, kalau ini sendiri-sendiri. Makasih. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Iya. Silakan dikerjakan, jangan mengobrol. Boleh. Nggak apa-apa. Oh, kelebihan. Iya, boleh. Ustazah kumpulin ya. Ustazah ambil ya. Yang sudah boleh dikumpulkan sama Ustazah. Sudah. Nah, selesai.
Ada yang belum dipahami, Kakak? Ini kamu setelah mendapat uang jajan, kamu selesai ngapain sama orang tua? Ngerjain apa gitu? Silahkan. Ustazah, nomor 9 itu terserah. Bebas. Kan pendapat kamu. Mentaati semua peraturan sekolah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang apa. Nah, oke. Baik, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Ustazah mengingatkan kembali materi yang tadi Ustazah sampaikan. Ada yang mau berpendapat nggak? Silahkan. Memberikan kesimpulan. Materi kita hari ini apa sih? Tentang apa? Ayo, siapa? Oke, Kak. Oke, apa? Tentang apa sih yang kamu ingat? Tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban apa, Kak? Hak dan kewajiban. Betul, apa lagi? Hak adalah di rumah. Oke, Kakak Valin apa? Apa yang lainnya? Mungkin pengertian apa hak atau contohnya? Silahkan. Ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Yang didapatkan. Apa lagi? Harus seimbang, betul. Apa lagi? Yang harus kita lakukan. Apa lagi? Ada lagi? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kenapa sih hak dan kewajiban itu harus seimbang? Agar adil, apalagi agar damai, harmonis ya. Kalau kita terlalu menuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban, bagaimana yang akan terjadi? Tidak seimbang, betul ya. Misalnya kamu di sekolah, kamu dapatkan nilai, tapi kamu nggak ngerjain tugas. Kamu dapat hak nggak? Enggak. Apa hak kamu di situ yang tidak dapat? Nilai, nggak dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas dari sekolah ya. Oke, kalau tidak ada ditanyakan lagi, Ustazah ingin menyampaikan kembali bahwa besok, pekan depan, kita akan belajar tentang menghormati keanekaragaman budaya. Penasaran ya materinya? Penasaran ya? Pasti tentang budaya. Baik, kalau begitu Ustazah tutup pada hari ini dengan membaca doa. Silahkan. Ketua kelas. Bersiap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Doa ke Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.